Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mozul Hermansyah, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 122114172. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya belajar terkait modul 4 Communication dan juga Network Security. Nah, dari mata kuliah IF 4026 di keamanan cyber. Nah, di sini yang menarik bagi saya belajar menggunakan notebook LM nih sebagai media pembelajarannya, yaitu modul AI yang memberikan tanggapan terkait sumber yang kita berikan. Nah, mungkin sekarang kita langsung membahas sekilas tentang modul 4 ini. Apa aja sih yang akan kita bahas terkait modul 4 ini? Yaitu adalah yang pertama, yaitu kita akan membahas dasar-dasar keamanan jaringan dan komunikasi. Yang dimana di dalamnya ada yang pertama mode OSI dan juga TCP/IP dan juga firewall dan VPN dan juga interruption detection IDS dan juga IPS. Di dalam seterusnya juga ada enkripsi komunikasi seperti TLS, HTTPS, dan juga SSH. Nah, dan juga untuk itunya kita akan belajar tentang terkait keamanan wireless. Nah, di sini tujuan modul kita ini adalah agar kita memahami bagaimana komunikasi di jaringan bisa diamankan dari gangguan dan juga serangan cyber. Nah, mungkin tapi tentu saja modul-modul yang kita gunakan ini sangat tebal sehingga eh, terasa berat bagi kita untuk dibaca satu persatu. Nah, disinilah peran AI atau notebook LM berfungsi, akan membantu kita. Nah, di sini langsung aja kita perkenalkan ya, terkait eh, modul LM, yaitu modul LM adalah tools dari Google yang bisa menganalisis dokumen seperti PDF dan juga membantu kita memahami isi yang ada pada sumber kita berikan atau PDF tersebut. Nah, mungkin di sini bisa langsung kita buka aja ya langsung notebook LM ya, notebook LM. Nah, di sini kita udah tertera bahwa ada pada notebook LM dari Google. Nah, di sini kita bisa buka untuk notebook LM-nya. Sekarang kita try. Di sini kita udah membuat yang baru nih, yang kemarin Fundamental of Cyber Security. Nah, di sini mungkin kita buat baru. Nah, di sini kita mungkin langsung upload aja ya terkait sumber-sumber yang kita punya. Mungkin langsung kita upload mungkin di sini upload ya, langsung aja. Satu, tambahkan. Dua, tambahkan lagi. Tiga, tambahkan. Tambahkan semua sumber yang ada pada kita semua. Nah, di sini kita sudah menambahkan nih terkait apa aja yang sudah kita butuhkan untuk dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini mungkin kita langsung aja ya. Nah, dia udah baca semua udah menjadi PDF-PDF dan itu sudah terbaca. Sini ada masih menunggu terkait ini. Nah, mungkin langsung aja kita bertanya nih terkait untuk pembelajarannya. Apa aja sih yang ada? Nah, di sini jangan lupa dia sudah langsung eh, membuat prompt terkait apa aja sih yang ada di sumber yang kita berikan, yang bisa kita tanyakan. Nah, mungkin kita langsung coba aja ya terkait pertanyaan yang akan kita tanyakan. Nah, mungkin langsung coba apa fungsi firewall dalam keamanan jaringan. Nah, di sini nanti dia bakal menjawab terkait apa aja fungsi firewall dalam keamanan jaringan berdasarkan sumber yang kita berikan.
mulai dari seperti PDF dari Arthur Eden dan juga Ketome, Fernando, Michael Whitman, dan lain-lain sesuai sumber yang kita berikan. Nah, di sini ternyata berdasarkan sumber yang Anda berikan, berikut adalah fungsi firewall dalam keamanan jaringan. Nah, fungsi utama firewall adalah keamanan jaringan mengontrol lalu lintas utama jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita eh, untuk lebih poinnya itu kita mengontrol atau membuat rules pada jaringan eh, supaya firewall ini bertindak gitu sebagai kendali aksesnya. Nah, mungkin di sini juga pada notebook LM ini dia juga ada ringkasan audio di mana dia bisa mendengarkan seputar apa aja sih terkait yang bisa kita dengarkan sumber-sumber yang kita berikan ini. Apa aja sih percakapan yang ada pada notebook LM ini. Nah, di sini juga kita mempunyai peta pikiran gimana sih kita belajarnya. Jadi kita bisa belajar terkait peta pikiran yang sudah kita upload ini. Mungkin masih menunggu. Mungkin kita coba-coba pertanyaan lain ya untuk mengulik pengetahuan kita. Juga ingat kita mencoba notebook LM sekaligus belajar bareng. Nah, di sini mungkin kita bisa bertanya lagi, jelaskan perbedaan IDS, IDS dan IPS. Oke, IDS adalah perangkat atau aplikasi perangkat lunak yang memantau jaringan atau sistem untuk aktivitas berbahaya atau pelanggaran kebijakan. Oke, sedangkan IPS adalah mencakup semua kemampuan yang dimiliki oleh IDS. Oke, perbedaan utamanya adalah IPS juga dapat mengambil langkah-langkah tambahan untuk menghentikan atau mencegah intruksi atau aktivitas berbahaya tersebut. Oke, IPS ditempatkan secara inline dengan lalu lintas jaringan. Jadi memungkinkan untuk memblokir lalu lintas berbahaya sebelum mencapai target. Oke, cutting potong tengah. Nah, kesimpulan perbedaannya, IDS adalah sistem deteksi yang memberitahu Anda sebagai tentang aktivitas mencurigakan. Oh, jadi IDS ini kayak memberitahu aktivitas yang mencurigakan, sementara IPS adalah sistem pencegahannya yang tidak hanya mendeteksi, tetapi juga secara aktif memblokir. Oke, ibaratnya IDS itu semacam notif, sedangkan IPS, IDS semacam notif dan IPS sebagai eh, Smartdav atau pemblokir virus seperti itu mungkin. Jadi dia tidak hanya memberikan notif tapi langsung memblokir. Itu ya untuk IDS dan IPS. Nah, mungkin langsung kita tanya lagi apa sih VPN itu? Apa itu VPN? VPN dan bagaimana cara kerjanya. Ini jangan lupa kita bertanya seputar modul 4 yaitu komunikasi security. Network security dan komunikasi security. Karena eh, pada tugas ini kita fokus pada domain 4. Nah, di sini apa itu VPN, bagaimana cara kerjanya? Itu langsung kita tanyain aja. Oke, VPN adalah Virtual Private Network, jadi saluran komunikasi aman dan pribadi, lalu jaringan yang tidak dipercaya. Oke, koneksi point to point langsung. Nah, mungkin di sini langsung dia mengulik ya terkait berdasarkan sumber. Nah, di sini mungkin langsung kayak apa aja sih yang sudah kalian berikan, nanti dia langsung membaca. Ibaratnya seorang guru yang udah membaca buku yang kita beri, langsung kita tanyakan terkait buku tersebut dan dia mengetahuinya. Nah, mungkin itu ya untuk
pengulikan terkait pertanyaan-pertanyaan eh, dokumen-dokumen yang sudah kita upload. Mungkin sekarang langsung aja eh, gimana sih cara kita merangkum belajar dengan menggunakan notebook LM. Nah, di sini langsung saja kita sudah membuka peta pikiran tadi, itu sudah buka. Nah, di sini ternyata di CSP ini ada common body of knowledge. Di sini ada domain satu, domain 2, domain 3, domain 4, domain 5, dan domain 6, domain 7, domain 8. Nah, di sini juga ada pembagiannya lagi. Nah, di sini saya ingin membuka domain domain 4. Ternyata di domain 4 ada networking fundamental dan juga wireless networking. Nah, di sini juga ada pembagiannya lagi. Jadi sekarang coba kita tanya, apa itu networking fundamental aja yang harus kita ketahui. Lalu, oke, nah tadi kan kita bertanya terkait domain. Nah, di sini dia langsung jelaskan nih apa aja pada domain 4. Nah, domain 4 berjudul komunikasi and network security. Nah, salah satu dari 8 domain pengetahuan utama yang tercakup dalam CSSP. Sini juga sudah dijelaskan tujuan utama dari domain ini, kemudian topik-topik utama yang tercakup, fundamental jaringan dan desain aman, kemudian model jaringan, kemudian ada protokol dan komponen jaringan aman. Di sini juga ada media transmisi, jaringan kabel seluler, dan juga saluran komunikasi yang aman. Nah, di sini juga bisa kita kulik-kulik pelajari lebih lanjut terkait dengan modul domain 4 yaitu komunikasi dan network security dalam CISP CBK. Nah, mungkin itu ya untuk eh, apa yang harus kita ketahui dengan domain 4 ini. Oke, di sini apa saja kita ketahui terkait network yang fundamental. Oke, memiliki pemahaman dalam terkait dasar-dasar jaringan. Yang pertama adalah model referensi jaringan, OSI, ada TCP/IP, dan juga protokol multilayer, protokol convert, pengelamatan IP, dan juga topologi jaringan. Jenis-jenis jaringannya seperti ini. Ada LAN, WAN, dan main. Di sini juga media transmisi. Nah, mungkin untuk pembelajaran lebih lanjut, kita bisa mendengarkan ya, bagaimana sih reading dan cache dari informasi yang sudah sumber kita berikan. Ini percakapan AI notebook lain. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita coba bedah materi referensi buat sertifikasi keamanan profesional, panduan CISSP itu. Tapi tenang aja, kita nggak fokus buat ujian kok. Lebih ke nyaring intisari konsep keamanan siber yang fundamental ya, yang relevan buat Anda semua di era digital ini. Fokusnya gimana melindungi informasi. Betul sekali. Panduan ini emang padat ya isinya, tapi prinsip dasarnya itu berguna banget buat kita. Nah, seperti itu untuk penggunaan percakapan dari notebook lain. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih lanjut untuk mendengarkan. Jadi dikarenakan di sini pengalaman kita bagaimana domain 4 kan kita pelajari. Nah, mungkin untuk teman-teman selanjutnya bisa memutar audionya sampai habis untuk bisa mempelajari terkait domain 4 dan juga CBK ini, CSSP. Nah, di sini apa aja sih tips-tips yang bisa kita berikan untuk penggunaan ini? Yaitu yang pertama adalah upload file dengan lengkap beserta modulnya. Nah, di sini seperti saya tadi, di sini ada modul-modulnya, ada beberapa modul, satu 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 modul terkait CSSP ini yang sudah saya berikan sehingga sumber-sumbernya dari berbagai sumber dan mengambilnya lebih terperinci dan terdeskripsi, lebih bagus dalam menjawab pertanyaan kita. Nah, kemudian gunakan pertanyaan yang spesifik dan jangan terlalu umum seperti apa sih eh, bagaimana saya ingin mempelajari keamanan cyber. Nah, sedangkan kita butuhnya itu terkait domain 4. Jadi kita seharusnya langsung bertanya, apa aja yang kita pelajari dalam domain 4 ini, yaitu networking dan communication cyber security.
Nah, mungkin seperti itu untuk tips yang kedua ya. Yang ketiga adalah manfaatkan fitur rangkum untuk bagian sulit. Nah, di sini juga ada dokumen rangkuman. Jadi teman-teman bisa melihat dokumen rangkuman untuk catatan baru yang bisa teman-teman ulik lagi. Di mana nanti dia menyediakan catatan baru di sini untuk seputar rangkuman-rangkuman dokumen yang sudah teman-teman berikan. Nah, di sini juga teman-teman bisa menyimpan jawabannya ke Gdocs ataupun Notion nantinya. Nah, di sini untuk rangkuman-rangkuman ya, di sini sudah ada rangkuman yang diberikan beserta tanggal dari bukunya juga. Nah, di sini langsung udah rangkuman-rangkuman ya, arsitektur sistem, tinjauan berbagai arsitektur sistem, kriptopologi, arsitektur keamanan. Nah, di sini dia langsung merangkum semuanya. Jadi, teman-teman bisa langsung membaca hasil rangkuman dari sumber-sumber yang teman-teman berikan. Nah, mungkin itu pengalaman saya belajar komunikasi dan networking security menggunakan notebook LLM. Nah, nanti tentunya akan kita pelajari lebih lanjut terkait komunikasi networking security ini setelah video ini berakhir. Nah, untuk teman-teman eh, jangan lupa untuk ulik eh, domain 4 ini dan juga dengarkan audionya langsung. Di sini itulah pengalaman saya belajar komunikasi dan network security menggunakan notebook LM. Nah, ini sangat membantu kita lebih cepat dan fokus dan interaktif seperti tadi mendengarkan percakapan. Nah, jika teman ingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa chat saya melalui YouTube, Gmail yang sudah tertera di Gmail YouTube-nya. Nah, mungkin sekian dari saya terkait penggunaan notebook LM dalam mengulik domain 4 yaitu networking dan communication security. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.